Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan kalian selalu ceria, selalu semangat dalam belajar ya untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang kalian dambakan ya, yang kalian cita-citakan. Baik anak-anak hebat, pertemuan kita pada hari ini itu adalah perumusan dan pengesahan undang-undang. Oke, namun sebelumnya ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Selesai. Amin ya robbal alamin. Oke, baik ya anak-anak hebat. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa pertemuan kita pada bab 3 ini adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Ya, ini judulnya. Nah, selanjutnya nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah diharapkan ya setelah mempelajari perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diharapkan peserta didik mampu siswa dapat memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, siswa dapat memahami tugas dan fungsi dari BPUPKI. Dan C, siswa dapat memahami naskah mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, selanjutnya yang pertama itu adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada istilah konstitusi. Dalam bahasa itu artinya bisa berbeda-beda ya. Seperti dalam bahasa Inggris constitution. Nah, dalam bahasa Belanda bisa disebut dengan konstitutie. Ya, perhatikan penulisannya, pembacaannya juga. Dalam bahasa Jerman dia sering disebut dengan Constitution. Nah, dan dalam bahasa Latin, constitution itu berarti undang-undang dasar atau hukum dasar, ya. Tuh. Nah, konstitusi sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Oke. Anak-anak di rumah, kalian bisa sambil menyiapkan buku, ya, buku, pulpen, bisa kalian persiapkan. Kalian juga bisa sambil membuat resume, ya, dari tampilan slide yang ada di depan layar kalian. Nah, jadi sambil menyimak Ibu, kalian juga bisa sambil membuat catatan, ya. Nah, konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Nah, konstitusi tidak tertulis ya, itu disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering muncul dalam sebuah negara. Ya, ini dikemukakan oleh
Budi Juliardi ya. Menurut Budi Juliardi tahun 2015 yang terdapat di halaman 66 sampai halaman 67 ya. Nah, kita masuk halaman berikutnya. Di sini ada contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia, antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ya, lalu ada pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR ya. Terus ada ini ini tadi ya, halaman 6. Nah, halaman 6. Contoh konvensi tadi sudah. Terus yang berikutnya adalah, nah ini, menurut seorang sarjana hukum, ya, ECS Wade, Undang-Undang Dasar itu adalah sebuah naskah, ya, yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja dari badan-badan pemerintahan suatu negara, ya. Dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Oke, Ibu ulang ya. Undang-Undang Dasar itu adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut, ya. Nah, lalu halaman 8. Di sini ada negara yang menganut paham demokrasi. Ya, untuk negara yang menganut paham demokrasi, anak-anak hebat, itu undang-undangnya mempunyai fungsi yang khas. Yaitu apa fungsinya? Fungsinya itu adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, ya. Jadi ada batasan-batasan yang akan mengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan, ya. Nah, terus yang berikutnya itu adalah negara Indonesia itu menganut paham konstitualisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus yang lebih tinggi kedudukannya. Ya. Nah, ini bisa kalian catat ya. Kalian catat, kalian buat. Konstitusi ya merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Terlewat ya. Oke, nah pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI. Nah, coba anak-anak Ibu pastinya tahu ya, sidang pertama BPUPKI itu berlangsung pada tanggal berapa? Ayo, ya. Siapa yang ingat? Jadi sidang BPUPKI yang pertama itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian dilanjutkan pada sidang
kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ya. Nah, di sini apa? Iya, ya, boleh kalian catat. Nah, di sini sidang pertama itu membahas tentang dasar negara, ya. Jadi sidang pertama BPUPK itu yang dibahas adalah tentang dasar negara, ya. Nah, sedangkan pembahasan rancangan undang-undangnya dilakukan pada sidang yang kedua. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi di sini ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai lembaga yang menggantikan BPUPKI. Jadi setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut dengan PPKI menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, ya, dan sidangnya berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, mengangkat, ya, atau menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Terus yang ketiga adalah apa? Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Iya, ya. Jadi itu adalah hasil dari sidang PPKI yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, ya. Itu dia, mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini bisa kalian simak dengan baik, ya. Apa itu konstitusi? Lalu sidang pertama BPUPKI terjadinya tanggal berapa, ya? Sidang keduanya tanggal berapa? Lalu setelah BPUPKI dibubarkan, digantikan oleh PPKI, ya. Mudah-mudahan itu bisa kalian simak dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kalian boleh searching di internet, ya, untuk mencari referensi materi. Terus itu kalian boleh membaca buku paket juga, ya, untuk pembahasan materi kita pada hari ini, ya. Dan jangan lupa, Ibu berharap kalian di rumah membuat resume tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Dan tugasnya nanti akan Ibu kirim, ya, ke grup kelas kita, ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat.
kalian bisa menerima dengan baik. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.